Nah, kalau kita sedang berbicara soal fenomena sosial, permasalahan sosial, gejala sosial, sebenarnya kan ini hal-hal yang sangat dekat dengan kita atau bisa kita temui di sekitar kita. Selaku kita ini manusia yang hidup di dalam lingkungan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang notabene jadi tataran kata sosial itu sendiri. Sebenarnya konsep antara gejala sosial, permasalahan sosial, dan fenomena sosial ini konsep yang nggak bisa kita penggal atau kita pisah dengan sekat yang sangat jelas karena ketiganya pun saling terikat gitu ya. Nah, gejala sosial ini bisa kita definisikan sebagai sebuah fenomena yang menandai kemunculan atau akan munculnya permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Kita bisa notice dari kata gejala sendiri kan ya. Gejala ini kan berarti menjadikan sebuah pertanda. Jadi dia akan menandai bahwa nantinya ini atau proses yang ada pada gejala ini nanti yang kemudian menjadi bagian dari permasalahan sosial itu sendiri gitu. Nah, gejala-gejala sosial sendiri juga ada banyak faktor-faktornya. Misalkan gejala sosial ini bisa dikarenakan faktor adanya ketimpangan relasi kuasa, katakanlah seperti itu. Misalkan kalau dalam konteks demo contohnya ya, demo anarkis yang sampai ada kekerasan fisik begitu antara buruh sama korporat. Kita bisa mandang itu sebagai sebuah permasalahan sosial kan ya tatarannya karena dia adalah sebuah hal yang tidak biasa terjadi dalam lingkungan masyarakat bisa menjadi sebuah permasalahan yang merugikan masyarakat ini makanya dia disebut sebagai permasalahan juga kan. Kalau dalam konteks itu kita bisa lihat ketimpangan relasi kuasa antara buruh sama korporat itu contohnya dia bisa menjadi salah satu gejala sosial untuk kita memahami kemudian oh ternyata permasalahan sosial ini tadi muncul karena sebelumnya itu sudah ada gejala-gejala sosial yang menandakan bahwa akan adanya permasalahan sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor yang lain bisa kita lihat dalam gejala sosial di konteks demo buruh itu tadi yang sampai anarkis kekerasan itu mungkin ada juga loh gaji yang tidak sesuai dengan UU misalkan undang-undang yang berlaku tidak sesuai dengan UMR-nya juga mungkin ataupun mungkin ada insiden lain yang kemudian menandakan akan adanya permasalahan. Secara skup kecilnya mungkin seperti itu kita bisa lihat sebagai salah satu gejala-gejala sosial yang muncul. Tapi dalam struktur masyarakat yang lebih luas kita bisa breakdown lagi tentang gejala-gejala sosial ini dengan cakupan yang juga lebih luas karena permasalahan yang kita hadapi lebih luas juga. Contohnya mungkin permasalahan soal kriminalitas, kemiskinan. Kita bisa melihat gejala-gejalanya dengan sangat amat luas gitu. Oke. Sebenarnya kan kalau kita berbicara soal permasalahan sosial itu juga beririsan dengan gejala sosial itu tadi. Kita bisa melihat permasalahan sosial ini sebagai sebuah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang kemudian bisa membahayakan kelompok masyarakat gitu ya. Kalau kita lihat dalam skop tertentu. Unsur-unsur kebudayaan ini kan juga bisa kita lihat secara kontekstual. Dalam penelitian pun kita bisa melihat permasalahan sosial ini terjadi dalam masyarakat. Jadi sifatnya bisa gini, bisa gejala sosial ini muncul dalam lingkungan masyarakat tertentu, sama-sama muncul di lingkungan A dan di lingkungan B, tapi gejala-gejala ini bisa dianggap sebagai permasalahan sosial di lingkungan A, belum tentu juga di lingkungan B, karena tentu ada di dalamnya itu kan ada masyarakat yang mereka hidup dengan tataran konsep masyarakat itu sendiri, dengan unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat itu sendiri. Nah, ketidaksesuaian ini tadi kan memunculkan permasalahan yang dianggap membahayakan itu tadi. Tapi belum tentu itu membahayakan juga di kelompok masyarakat yang B ini karena mereka punya konsep unsur-unsur kebudayaan yang berbeda tentunya dengan si A ini. Oleh karena itu, kalau dalam penelitian kita harus menyesuaikan juga permasalahan yang muncul dalam penelitian kita itu yang benar-benar muncul di daerah mana, di wilayah mana, di kelompok masyarakat yang mana. Apakah memang mereka itu menjadikan itu sebuah permasalahan sosial atau sebenarnya itu adalah hal yang bukan sebuah masalah dalam lingkungan sosial itu. Dari gejala sosial ke permasalahan sosial kan udah jelas ya. Kalau kita berbicara soal ke fenomena sosialnya, fenomena sosial ini kan kita
bisa bilang sebagai sebuah peristiwa yang dapat diamati dalam kehidupan sosial. Nah, kejadian-kejadian yang terlihat tidak seperti biasanya, ini kita bisa anggap sebagai fenomena sosial atau kejadian di luar kehidupan yang biasa. Gimana ya menjelaskan lebih gampangnya? Kalau fenomena sosial ini sebenarnya bisa kita bilang juga jadi permasalahan sosial, tapi tidak selalu juga. Fenomena-fenomena sosial ini juga diawali dengan gejala-gejala sosial. Mungkin lebih ke contoh ya, bisa kita lihat gitu. Kalau kita ngomong soal aksi 212, kita bisa ngomong itu sebagai fenomena sosial. Karena di dalam aksi 212 ini, aksi ini bukan aksi yang biasa. Aksi ini di luar kehidupan kita yang setiap hari kita lakukan, circle kehidupan nyata kita, realitas kehidupan kita yang setiap hari kita mungkin pagi berangkat kerja, kenapa-kenapa, dan runtutan kehidupan, pola kehidupan yang biasa. Tapi aksi ini di luar kebiasaan yang kita lakukan. Nah, di balik aksi ini, sebagai fenomena sosial, dia juga mengandung permasalahan sosial juga. Permasalahannya apa? Ada permasalahan soal identitas karena ada tumbukan antara identitas Islam kemudian dengan hal-hal di luar itu yang tidak dikehendaki. Nah, ini bisa kita anggap sebagai permasalahan sosial gitu. Gejala-gejala sosialnya kita bisa lihat dari hal-hal yang terjadi sebelumnya. Kita bisa lihat aksi 212 ini dilakukan oleh siapa saja yang kemudian terjadi karena ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak sepakat dengan video yang dikeluarkan oleh lain pihak ini. Sebenarnya rada sensitif juga sih bahas ini, tapi contoh yang mungkin gampang untuk dicerna ini sih menurutku karena kita sama-sama ngalamin di tahun itu. Dalam perspektif antropologi untuk memahami suatu fenomena sosial, kita harus mencoba untuk memahami fenomena itu secara holistik yang pertama kan. Kita harus memahami secara menyeluruh dari berbagai aspek pertama. Karena kita nggak bisa memberikan justifikasi pada hal-hal tertentu yang ada dalam sistem pengetahuan kita atau yang sepanjang kita tahu aja. Karena di balik itu masih ada banyak fakta-fakta atau masih banyak hal yang sebenarnya kita belum tahu. Nah, kemudian itu yang membuat antropologi ini sangat berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Nggak bisa dibilang sangat berbeda juga, tapi ada yang khas. Misalkan kita dalam kajian antropologi ada metode etnografi. Kita bisa memahami fenomena sosial dalam pandangan antropologi dengan kita memahami dulu apa sih yang terjadi dalam masyarakat, kenapa masyarakat ini bisa seperti ini, kemudian apa faktor-faktor di luar masyarakat yang kemudian dapat membentuk atau dapat merubah masyarakat ini menjadi seperti ini. Kenapa fenomena ini bisa berlaku di masyarakat ini tapi tidak di masyarakat yang lain. Dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa kita gunakan untuk mengamati sebuah fenomena sosial dari aspek antropologi sendiri. Bagaimana kita memahami sebuah fenomena secara lebih utuh, lebih mendalam dengan tick description misalkan. Kemudian kita bisa mengetahui benar-benar apa yang ada di dalam kognisi masyarakat atau nilai-nilai yang dipegang masyarakat ini bisa benar-benar tertanam di dalam pikiran masyarakat gitu. Jadi hal yang benar-benar mendalam di dalam struktur masyarakat ini bisa kita lihat dalam sudut pandang antropologi. Itu sih menurutku yang sebenarnya sangat membuat antropologi ini bisa memahami sebuah fenomena secara lebih menyeluruh. Kalau dikomparasikan dengan sudut pandang ilmu lain, sebenarnya kalau dalam ilmu-ilmu sosial kita sama-sama tahu ya mungkin terjadi peleburan batas-batas antara ini menjadi semakin baur gitu. Tapi kalau sepanjang yang aku tahu, ini mungkin lebih bisa dijelaskan dengan contoh-contoh tertentu ya. Kalau dalam hal ini mungkin dengan psikologi gitu, yang kita sama-sama belajar orang, tapi gimana sih kita memahami fenomena sosial ini dalam kacamata antropologi dengan psikologi ini bisa berbeda.
Kalau kita memahami psikologi, mungkin kita bisa membawa ke arah yang lebih personal ya. Tapi sepanjang yang aku tahu juga sekarang ada psikologi sosial, di mana psikologi sosial ini juga berusaha untuk memahami kelompok, bukan hanya secara person gitu, bukan hanya satu orang secara individual gitu, tapi kita juga mencoba untuk memahami sebuah kelompok. Tapi lagi-lagi ini yang juga cukup membedakan antara antropologi dengan psikologi. Katakanlah dalam hal personal tadi, psikologi dalam kacamata yang masih personal gitu, kita bisa memahami fenomena kenakalan remaja. Kalau dalam sudut pandang antropologi, kita bisa ngomong kenakalan remaja ini ada hubungannya loh dengan bagaimana remaja ini terlahir di kelas masyarakat tertentu. Nah, kelas masyarakat ini yang kemudian membuat remaja ini memiliki kelompok atau circle kelompok tertentu yang membuat dia harus keluar dari tataran norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat sampai dia masuk ke kenakalan remaja. Atau kita bisa juga lihat dari aspek-aspek yang lain gitu. Dari kacamata antropologi ini kita bisa memandang dengan lebih dalam. Dan yang paling penting dari antropologi adalah kita tidak pernah mengesampingkan objek penelitian kita. Di mana masyarakat ini ya kita menyuarakan atau kita menuliskan, kita meneliti apa yang ada dalam pikiran masyarakat, bukan asumsi kita. Tapi kita mencoba untuk mencari tahu biar masyarakat itu sendiri yang shout out ke luar, apa sih yang sebenarnya menjadi faktor-faktor itu. Kalau metode penelitian antropologi itu lebih pada metode etnografi ya. Jadi metode etnografi ini bermakna membangun suatu pengertian yang tentunya sistematik mengenai suatu kebudayaan masyarakat, dan ini tuh dari perspektif masyarakat itu sendiri. Jadi kita meneliti masyarakat dari sudut pandang masyarakat. Jadi kita ikut berkegiatan di masyarakat, kita ikut mempelajari kehidupan masyarakat, apa yang diungkapkan. Terus etnografi sendiri itu sebenarnya ada dua, yaitu etnografi sebagai sebuah metode dan etnografi sebagai tulisan. Kalau di masa pandemi ini penelitian etnografi tentu sulit ya dilakukan di lapangan, soalnya kita butuh waktu yang lama dan emang harus intens dengan masyarakat. Tapi di saat pandemi ini juga ada alternatif lain yang dapat kita lakukan atau dapat peneliti lainnya lakukan, yaitu dengan menggunakan metode etnografi, yaitu metode ini juga bagian dari bentuk etnografi, lebih mengadaptasi dari metode etnografi. Tapi kalau etnografi itu melihat atau yang diteliti itu adalah masyarakat nyata, tapi kalau etnografi ini yang diteliti itu dunia sosial, masyarakat di media sosial seperti itu. Etnografi ini didefinisikan sebagai metodologi riset kualitatif yang mengadaptasi teknik riset etnografi seperti yang tak omongkan tadi untuk mempelajari budaya dan komunitas yang terjadi dalam komunikasi masyarakat. Kalau aku bisa ngasih contoh, ini contohnya kita nih mau penelitian komunikasi politik buruh pabrik perempuan dalam suatu grup WhatsApp misalnya. Nanti peneliti bisa masuk di grup WhatsApp buruh-buruh perempuan itu tadi. Contohnya nih pada saat ini misalnya yang lagi marak dibicarakan tentang Undang-Undang Omnibus Law, gimana buruh perempuan itu tadi menyikapi undang-undang tersebut, apakah dia aktif atau pasif, atau ikut demo, atau ikut menyuarakan. Lah nanti metode etnografi ini bisa menjadi metode penelitian untuk meneliti ibaratnya dimensi sosial media sekarang seperti itu. Salah satunya adalah point of view ya, dan juga bagaimana kita memandang fenomena itu. Kita sebagai peneliti tentunya, posisi kita
tentu akan berbeda ketika kita sebagai peneliti, kita sebagai anggota masyarakat, atau kita menjadi bagian dari fenomena itu. Tentu cara pandang kita akan berbeda. Itu jadi salah satu hal yang harus diperhatikan juga dalam memahami atau mengamati fenomena sosial. Nah, ketika kita membaca cara pandang kita sebagai peneliti dalam memahami fenomena sosial, kita juga harus mencoba mencermati, karena kita dalam rumpun antropologi, kita juga harus memahami masyarakat itu secara lebih mendalam. Ketika kita mendapati sebuah fenomena sosial budaya ini dalam masyarakat, kita tidak boleh memberikan pandangan kita serta-merta untuk menilai fenomena itu, atau kita mendeskripsikan fenomena itu hanya dalam landasan berpikir kita aja. Karena satu yang kita tahu, nilai-nilai yang berlaku dalam diri kita tentu berbeda dengan yang terjadi di dalam masyarakat. Dan karena itu juga kita nggak bisa memberikan justifikasi kepada masyarakat itu atas apa yang kita ketahui saja. Oleh karena itu kita juga membutuhkan skeptisme. Ini dalam artian kita meragukan pandangan yang kita dapat ketika kita melihat fenomena itu. Kalau kita berbicara soal fenomena sosial kan sebenarnya ada observasinya juga, kemudian kita mengamati masyarakat ini yang mengalami fenomena ini seperti apa. Ada sense yang harus kita asah juga di dalam mengamati fenomena sosial itu sendiri. Gimana kita harus peka terhadap fenomena itu. Kemudian bagaimana pengalaman-pengalaman, pengetahuan, terus aspek-aspek lainnya, intuisi dan lain sebagainya kan ikut mempengaruhi bagaimana kita memahami fenomena sosial. Ketika kita mencoba untuk meragukan hal-hal yang berkenaan dengan fenomena sosial sampai fenomena sosial itu bisa berlangsung sebagai sebuah fenomena. Meragukan ini kita bisa dengan berbagai cara ya. Contoh-contohnya kalau misalkan dalam fenomena sosial kemiskinan, kita bisa ngomong memberikan justifikasi tanpa memperhatikan masyarakat dalam konteks kemiskinan. Kita bisa ngomong contohnya, orang bisa miskin karena dia nggak mau kerja, karena dia tuh males. Tapi kita nggak bisa memberikan justifikasi itu ketika kita memerankan diri kita sebagai seorang peneliti atau antropolog. Kita harus skeptis dulu. Apa iya emangnya orang itu miskin hanya karena dia males? Tapi sepertinya aku pernah melihat orang itu terlihat bekerja keras, tapi dia juga miskin, dia nggak kaya-kaya. Muncul keraguan-keraguan yang kompleks dalam pikiran kita untuk menyangsikan apakah memang miskin ini hanya dikarenakan dia malas? Apakah semua orang yang miskin itu mereka hanya menghabiskan waktu untuk bermalas-malasan? Tapi dalam hal ini juga kita harus memahami sebenarnya di dalam masyarakat itu ada banyak hal loh yang membuat orang itu miskin. Kita bisa masuk tanya ke masyarakat. Oh, ternyata mereka itu memang dimiskinkan, bukan mereka yang mau miskin. Siapa orang mau miskin dalam tekanan struktural yang begitu kuatnya? Mereka memang tidak diberikan ruang untuk menjadi kaya. Kemudian, apa sih faktor-faktor lain yang menyebabkan kemiskinan ini? Selain itu, kita juga bisa lihat loh dari tingkat pendidikan. Oh, ternyata akses pendidikan untuk orang-orang dengan kelas menengah ke bawah ini sangat sedikit, sulit. Mereka memang tidak bisa kaya karena salah satunya tidak punya akses ke pendidikan, mereka sulit mencari pekerjaan karena pendidikannya rendah. Nah, rasa-rasa skeptis ini yang sebenarnya semakin memperkaya kemampuan kita untuk mengamati fenomena sosial secara lebih menyeluruh, karena kita semakin bertanya-tanya, semakin meragukan. Ketika kita dapat satu hal informasi, kita coba untuk breakdown lagi, untuk mencari lebih jauh lagi, sampai kita tahu ternyata ini loh dibalik itu semuanya. Skeptisme ini penting untuk membantu kita memahami lebih jauh. Dalam proses skeptis ini kan kita juga mempertimbangkan itu tadi ya, ada intuisi, pengalaman, pengetahuan kita. Itu yang akan sangat mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mencoba untuk mencerna, memahami fenomena sosial dalam masyarakat. Di situ juga ada
cara pandang secara objektif dan juga subjektif. Dimana objektif ini singkatnya kita bisa lihat pada fokus ke permasalahan secara langsung tanpa dipengaruhi pandangan pribadi. Atau kalau kita ngomong subjektivitas, bagaimana kita sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang relatif. Dalam penelitian, sudut pandang ini yang akan mempengaruhi bagaimana kita memahami masyarakat. Dalam pandangan yang subjektif, kita bisa mengetahui bahwa dalam masyarakat ini terjadi kemiskinan. Kita coba untuk cari tahu dari masyarakat ini. Nah, pandangan-pandangan subjektif ini sebenarnya kalau ngomong ke metode, dia banyak di kualitatif. Kalau objektif ini banyak di kuantitatif. Kalau ngomong kemiskinan, di objektifnya kita mungkin bisa pakai contoh tingkat kemiskinan masyarakat. Sedangkan dalam kualitatif kita bisa cari tahu kemiskinan ini di breakdown secara lebih luas lagi. Misalkan tadi kita ngomong tentang kelas, tentang pendidikan, seperti itu. Dalam penelitian antropologi sendiri kan kita harus mengesampingkan subjektivitas itu ya, karena kita dalam kerangka berpikir kita itu, kita tidak boleh mengesampingkan pemikiran masyarakat. Di situ juga yang kemudian tidak jarang memunculkan bias-bias gitu. Bias tuh melihat sesuatu secara tidak pada kenyataan. Dalam bias-bias pemikiran ini yang cukup berbahaya ketika bias ini mendorong kita semakin jauh dari apa yang harusnya kita kemukakan dalam penelitian. Bias-bias ini yang menuntut atau menuntun kita pada ke justifikasi tertentu misalkan, atau kita menggiring sesuatu secara tidak pada dasarnya. Ada banyak jenis-jenis bias, tapi dalam hal ini, kali ini yang aku jelasin 2 aja. Misalkan satu ada confirmation bias. Di konfirmasi ini sebenarnya tipe biasnya adalah di mana orang itu cenderung mencari bukti-bukti untuk menegaskan asumsinya tanpa mencari bukti dari asumsi lawannya. Jadi kalau misalkan kita sedang menyepakati pada salah satu konsep, kita cenderung untuk menguatkan konsep itu tanpa kita mencari kekurangan dari konsep itu apa sih sebenarnya. Dari konsep lawan itu apa sih yang kemudian membuat konsep yang kita amini ini menjadi cacat. Nah, sebenarnya kalau kita memahami secara holistik antropologi, kita harus mencari tahu dulu dari hal itu semuanya dan tidak terperangkap dalam konsep-konsep yang kaku gitu. Tanpa bias konfirmasi ini kita bisa lebih lengkap, lebih luas, lebih menyeluruh. Kemudian in-group bias. In-group bias ini dimana cenderung menganggap kelompoknya atau identitas yang dia miliki ini menjadi identitas yang terbaik. Ini salah satu wujud di mana doktrinasi itu sangat tertanam kuat di dalam kelompok ini sampai dia terperangkap di dalam kelompoknya sendiri gitu. Kelompok ini menjadi sangat tertutup. Dalam in-group bias ini, orang cenderung akan membela atau menganggap kelompoknya ini terbaik. Pada pemikiran kita, sebenarnya kita juga harus mengetahui ada hal-hal yang terjadi di luar kelompok kita. Nah, interpretasi kita itu bisa salah sebagai antropolog. Oleh karena itu, kita harus memahami fenomena sosial itu secara lebih menyeluruh atau holistik.